Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah fungsi logika if pada Microsoft Excel. Akan ada 3 sub materi yang akan dibahas, yaitu if tunggal, if ganda, dan if kombinasi. Pada bagian yang pertama, yaitu if tunggal. Di sini sudah ada contoh kasus, yaitu daftar nilai ujian akhir sekolah, di mana di sini kita akan mengisi kolom status menggunakan rumus if. Dengan ketentuan, jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka status lulus. Dan jika nilai rata-rata di bawah 80, maka status tidak lulus. Kita jalankan rumusnya, sama dengan if kurung buka, logical testnya rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka hasilnya lulus. Dan jika di bawah 80, maka hasilnya tidak lulus. Kurung tutup. Oke, kita enter. Maka hasilnya untuk Susanti dengan nilai rata-rata 81,75, statusnya lulus. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 sampai 10 kita tinggal tarik ke bawah. Terus. Oke. Coba kita pastikan lagi ya. Rahmat Akbar 76,25 tidak lulus karena di bawah 80. 75 tidak lulus, lalu 87,75 lulus, dan seterusnya. Nah, jadi cukup mudah bukan? Nah, kenapa dikatakan if tunggal? Karena hanya terdiri dari true dan false pada fungsi ini. Artinya jika sesuai kondisi pada rumus if, ini artinya true. Kemudian kalau tidak sesuai maka false, tidak lulus. Nah, itu untuk if tunggal. Baik, kita lanjut ke if ganda. If ganda. Di sini saya memiliki 2 contoh kasus, contoh 1 dan contoh 2. Pada contoh 1, kasusnya adalah menentukan predikat nilai mahasiswa. Dengan keterangan rumus, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka predikat baik. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, maka predikat cukup. Sedangkan jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka predikat kurang. Langsung kita coba jalankan rumusnya dengan menggunakan fungsi if, sama dengan if kurung buka, jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, maka hasilnya baik. Titik koma. Jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 70, maka hasilnya cukup. Dan jika bukan keduanya atau nilai kurang dari 70, hasilnya kurang. Kurung tutup 2 kali karena kita menggunakan 2 kali fungsi if. Oke, enter. Lalu kita copy ke bawah, tarik ke bawah rumusnya, dan ini hasilnya. Nah, kenapa dikatakan if ganda? Karena if-nya lebih dari 1. Pada rumus yang kita buat tadi, kita lihat bahwa kita menggunakan 1, 2. Ada 2 if yang kita gunakan. Di sini keterangan rumusnya ada 3. Nah, ini untuk if yang pertama, ini untuk if yang kedua, dan yang ini untuk keterangan false.
Artinya jika tidak memenuhi kriteria 1 atau kriteria 2, maka yang dijalankan adalah kriteria ketiga. Makanya di sini untuk kriteria ketiga kita tidak menggunakan if lagi, kita cukup menuliskan atau mengetikkan hasilnya saja, yaitu kurang. Contoh yang kedua yaitu mengatur jadwal kerja pegawai. Di sini kita akan mengisi untuk kolom jam masuk dan jam pulang berdasarkan jadwal shift. Ini di sini sudah ada keterangan rumusnya. Jadi kita langsung jalankan saja rumusnya. Jika shift 2 hasilnya 10.00. Jika shift 3 hasilnya 14.00. Dan jika shift 4 jam masuknya jam 18. 1, 2, 3, enter. Dan jika shift 4 hasilnya jam 18.00. Dan jika shift 4 jam masuknya 18.00. Tutup ikutan. Dan jika shift 4 jam masuknya jam 18.00. Jadi di sini kita cukup tuliskan 18.00 saja, lalu kurung tutup sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, enter. Untuk jam pulang, karena rumusnya agak mirip, maka untuk menghemat waktu kita bisa mengcopy paste rumus dari jam masuk. Lalu kita akan edit untuk jamnya. Jadi untuk shift 1 tuh jam pulangnya jam 10. Shift 2 jam 14, shift 3 jam 18, dan shift 4 jam 22. Enter. Lalu untuk pengisian data nomor 2 sampai 10 kita bisa langsung tarik saja, maka selesai. Jadi kalau tadi di contoh 1 kita menggunakan 2 if karena memiliki 3 kriteria, maka pada contoh kedua karena ada 4 kriteria di sini, maka kita menggunakan 3 if. Yang ketiga adalah if kombinasi. Jadi di sini kita akan mengkombinasikan fungsi if dengan rumus or dan juga and. Di sini sudah ada daftar pembelian komputer. Jadi di sini ada 4 kolom yang akan kita isi, yaitu total harga, diskon, voucher, dan total bayar. Kita ke total harga. Pada total harga, di sini sudah ada keterangan rumus untuk total harga, yaitu jumlah beli dikali harga jual per unit. Kita belum menggunakan fungsi if ya, hanya perkalian biasa sama dengan jumlah beli dikali harga jual per unit. Oke, kita sudah dapat nilai untuk total harga. Langsung masuk ke diskon. Di sini pada keterangan dijelaskan bahwa diskon diperoleh jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli lebih dari 10. Nah, jumlah diskonnya sendiri itu adalah sebesar 10% dari total harga. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi if
dikombinasikan dengan rumus N. Kenapa N? Karena di sini syaratnya adalah jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli dari 10. Karena dan, jadi kita menggunakan N. Sehingga rumusnya adalah sama dengan if N. Lalu kurungkan lagi. Untuk rumus N itu adalah logikal 1 dan logikal 2. Logikal 1 tadi yaitu mengenai jenis pembeliannya. Jenis pembelian sama dengan E. Dan jumlah beli lebih dari 10. Kurung tutup, lalu tanda koma. Hasilnya jika benar adalah diskon sebesar 10% dikali dari total harga. Lalu false-nya adalah 0. Enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi untuk Indah Pratiwi tidak mendapatkan diskon karena ia melakukan pembelian secara kredit. Jadi dari dua syarat yang disyaratkan sini tidak memenuhi ya. Di sini dan artinya bahwa kedua syarat itu harus dipenuhi. Jadi kalau salah satu saja tidak dipenuhi maka diskon tidak didapatkan. Maka di sini hasilnya adalah yang mendapatkan diskon adalah Rahmasari karena dia melakukan pembelian tunai dan jumlah unit yang dibeli itu adalah lebih dari 20. Lalu di sini ada Anggasa Putra. Sama karena jenis pembeliannya tunai dan jumlah belinya 15. Lalu kita ke kolom voucher. Di sini ada dua kriteria yang ditentukan, yaitu jika membeli komputer merek Axio atau Acer, maka mendapat voucher 50.000. Jika membeli komputer merek Toshiba, maka mendapat voucher 100.000. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kata atau. Sehingga untuk kriteria yang pertama ini, fungsi if-nya akan dikombinasikan dengan rumus OR. Langsung kita tuliskan rumusnya. If or merek komputer Axio, merek komputer lagi Acer, maka voucher yang didapat 50.000. Lalu kriteria kedua, jika merek komputer Toshiba, maka vouchernya 100.000. Dan jika tidak memenuhi kedua kriteria tadi, maka hasilnya 0 atau tidak mendapat voucher. Kurung tutup 2 kali, enter. Kita copy paste ke bawah. Maka hasilnya adalah Caniago mendapatkan voucher 50.000 karena ia memilih komputer merek Axio. Rahmasari membeli komputer merek Toshiba sehingga voucher yang didapat 100.000. Budi Sucipto 50.000, Acer, dan seterusnya. Akhir untuk total bayar, ini keterangan rumusnya. Total bayar sama dengan total harga dikurang diskon, sehingga sama dengan total harga dikurang diskon. Enter. Lalu bisa kita kopikan ke bawah. Selesai. Baik teman-teman, jadi pada video ini kita sudah mempelajari 3 macam fungsi if. Yang pertama if tunggal, kemudian if ganda, dan yang terakhir if kombinasi dengan rumus OR dan AND. Semoga teman-teman dapat memahami semua materi ini. Demikianlah video untuk materi logika if kali ini. Jangan lupa kembali mengulangi, mempelajari, dan menguasai dengan baik materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.